Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita tentang masalah sholat sunnah yang bisa digabung atau yang dari juz shalah yang bisa digabung dengan sesama sholat sunnah itu sendiri atau malah dengan sholat fardu. Dikatakan seperti ada dalam satu syair, wa asyratun min sunnatin tandariju min ghairiha yahfaduha la tukhraju wa fi zawali syamsi wa tahiyyah wa ihramil wudu'i thumma al-ghaflah wa rak'atani lit-tawafi wastakhar kada kudum merujuk lis safar. Kemudian wahajatun fin nafsi faqdi ya mu'in bijahi sahib bughyatul mustarsyidin. Jadi ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kemudian dinazamkan oleh ulama. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ulama besar, di halaman 65 dicatatkan Darul Fikir. Disebutkan di situ Zabalus Syams ada 10 kira-kira. Dan ada tambahan lagi 4 di beberapa kitab yang lain. Antara lain sholat sunnah Zabalus Syams. Zabalus Syams itu ketika matahari tergelincir, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ketika selesai tergelincir. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, sunnah kita melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid selama kita belum duduk. Nah, kalau kita duduk, setelah kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita duduk di dalam masjid tersebut, maka gugur kesunahan untuk tahiyat masjid. Tapi kalau duduknya kita untuk minum, karena disunahkan kita duduk sambil minum, maka tidak menghilangkan kesunahan tahiyat masjid. Masih bisa kita sholat tahiyat masjid. Ya, setelah kita duduk untuk minum, kemudian kita bangkit dan menuju tempat sholat untuk tahiyat masjid. Itu masih disunahkan. Kemudian yang bisa digabung lagi adalah rakaatul ihram. Rakaatul ihram ini adalah 2 rakaat setelah kita memakai pakaian ihram di miqat, baik itu umrah ataupun haji, maka kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah ihram. Ini bisa digabung dengan misalkan dengan qadha atau mungkin ketika bertepatan dengan sholat zuhur atau asar sekalian kita sholat jamaah zuhur dengan diqadha dengan menggandengkan dengan sholat sunnah ihram tadi. Kemudian sunnah wudu. Kapan sunnahnya wudu ini? Sunnah wudu itu ketika kita selesai berwudu. Ada yang mengatakan selama belum kering air wudunya itu masih disunahkan. Ada juga ulama yang mengatakan tidak ada batas, walaupun sudah kering pun kita masih disunahkan selama kita memang belum melaksanakan sholat sunnah wudu itu tadi. Kemudian sholat awabin, atau ada juga yang mengatakan sholat ghaflah. Sholat ghaflah ini dilaksanakan bainal maghrib wal isya. Ada satu riwayat yang menyatakan barang siapa yang sholat awabin atau sholat ghaflah ini tadi 6 rakaat dan tidak berbicara setelah sholat maghrib, sholat wirid setelah sholat tersebut, kemudian tidak berbicara apa-apa, kemudian setelah itu melaksanakan sholat awabin tadi 6 rakaat, 2 bisa, maka pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Makna hadis seperti itu. Kemudian ada juga sholat raka'at tawaf. Nah, sholat awabin tadi bisa digabung dengan sholat ba'diyah maghrib. Ya, kita sholat 2 rakaat yang pertama, sholat sunnah ba'diyatul maghrib, wa sunnatul awabin raka'ataini. Kemudian salam, berdiri lagi, sholat sunnatul awabin lagi, sampai 6 rakaat totalnya. Kemudian ada juga rakaat tawaf. Rakaat tawaf ini ketika kita selesai melaksanakan tawaf, baik itu kudum atau yang lain, atau sholat tawaf ifadah atau sholat tawaf wada, mungkin disunahkan kita setelah itu kita menepi, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah tawaf rakaatain. Nah, itu bisa digabung
digabung dengan macam-macam, dengan baik kita mungkin punya qadha subuh mungkin, atau mungkin kita punya qadha yang lain, maka kita gabung dengan atau sholat hajat mungkin ya, jadi sholat sunat tawaf, sunat hajat bisa juga demikian, atau mungkin istikharah juga demikian. Kemudian istikharah ketika kita ada bingung di antara dua pilihan, baik itu pekerjaan atau mungkin mau berumah tangga atau apa saja, maka kita beristikharah meminta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa digabung juga dengan sholat-sholat yang lain. Kemudian qudum minas safar, rujuk minas safar. Ketika seseorang itu mau bepergian atau ketika dia pulang dari bepergian, itu juga disunahkan. Ketika dari luar kota dia datang ke kotanya, ini disunahkan dia untuk sholat sunnah rujuk minas safar. Dan disunahkannya itu sebelum dia ke rumahnya, dia masuk ke satu masjid yang masjid jami atau masjid yang besar di situ. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat tersebut, sekalian ketika dia masuk masjid itu dia sekalian sholat tahiyat masjid. Dan juga ketika dia selesai wudhu, maka sekalian 3 sholat digabung menjadi 1. Usolli tahiyatul masjid wa sunnatul wudhu wa rujuk minas safar. Maka dia mendapatkan 3 pahala dalam 1 kali sholat atau 2 rakaat sholat tadi. Bahkan ketika dia masuk ke masjid ternyata sudah ada sholat zuhur di situ berjamaah, atau mungkin asar berjamaah atau yang lain, maka langsung dia masuk usolli fardhu dhuhri, kemudian ditambahi dengan wa tahiyatul masjid, kemudian ditambahi dengan sunnah wudhu, dan ditambahi dengan safar tadi, makmuman 4 rakaatin kalau zuhur atau asar atau isya boleh, tidak apa-apa. Maka kita mendapatkan demikian banyak pahala sholat dan plus fardu berjamaah. Kemudian hajat juga demikian, ketika kita melaksanakan atau ingin melakukan sesuatu pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, ingin melaksanakan pekerjaan tertentu atau apa, dan ingin keberhasilan dari pekerjaan kita, maka sunnah kita untuk minta sama Allah, minta ditunaikan hajatnya, mohon untuk ditunaikan hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sholat sunnah hajat. Kemudian dikatakan wa dzakarahu fin nihayah, dan dikatakan di dalam kitab An-Nihayah karangan Imam Ar-Ramli rahimahumullahu taala, falau jama'aha kullah au ba'd walau ma'al fard biniyatin wahidah jaza wa usiba 'alal kull. Kalau misalkan dijamak semuanya 10 salat tadi yang kita bahas tadi ya, kemudian atau sebagiannya ya, dan atau digabung dengan fardu dengan 1 niat, maka jaza wa uthib, boleh dan mendapatkan pahala alal kulli, atas setiap niat yang dia lakukan tadi ya, niat yang dia panjatkan tadi atau yang dia ucapkan tadi dalam hati melaksanakan sholat hajat, istikharah dengan ini dengan itu, maka dia mendapatkan pahala di setiap sholat yang dia niatkan tadi. Dan sunnah wa yusannu liman wajadal imam fil fard, dan sunnah ketika dia masuk ke masjid mendapati imam lagi sholat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, an yahram bihi ma'ahu, untuk takbiratul ihram bersama imam tersebut, kemudian wa yan ma'ahu tahiyah wala tastaghil biha anil fardi, kemudian niat bersama imam tadi, niat sholat bersama imam tadi, sholat fardu plus dengan niat tahiyat masjid. Misalkan zuhur, sholli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid ma'muman lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala 2 tadi. Dan itu sunnah seperti itu katanya Al-Imam Ar-Ramli di dalam kitab An-Nihayah. Bahkan dikatakan bal yakun nihatul muhtaj, bahkan dikatakan bal yakun dzalika bal yukrah dzalika wala yastaghil anil fardi ya, wala yastaghilu biha anil fardi bal yukrahu dzalika. Kalau misalkan kita malah mengerjakan tahiyat masjid sedangkan ada jamaah di masjid tersebut, maka makruh. Karena ada jamaah di masjid dan kita belum sholat itu. Jangan kita tahiyat masjid dulu, kemudian kita nanti akan mengejar jamaah tersebut. Tidak, tapi sekalian aja langsung kita masuk ke dalam jamaah yang sedang berlangsung dan kita niatkan untuk
sholat tahiyat masjid juga di dalam sholat jamaah fardu yang kita lakukan itu. Di samping kita niat sholat fardu jamaah. Dan ini seperti disebutkan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur di halaman 65 cetakan Darul Fikir. Dan ada tambahan lagi di dalam kitab Itsmitul Ainain halaman 25 disebutkan ada tambahan dukhul manzil, masuk ke rumah. Itu disunahkan juga ketika kita masuk ke rumah dari luar kota atau dari bekerja atau apa. Ketika masuk ke rumah, sunnah kita untuk sholat dukhul manzil, sholat sunnah dukhul manzil, atau masuk ke rumah. Dan mau keluar dari rumah, misalkan mau bekerja atau apa, itu disunahkan juga. Kemudian wal khuruj minal hammam, keluar dari hammam. Hammam yang dimaksud di sini bukan kamar kecil, tapi yang dimaksud hammam di sini adalah semacam kolam-kolam permandian air panas seperti di Syam atau di Turki yang masih ada sekarang ini di Turki. Kolam-kolam tersebut biasanya ada kolam air panasnya di sana. Nah, itu ketika kita keluar dari sana, sunnah kita untuk sholat 2 rakaat. Ya, sunnah sholat 2 rakaat. Bukan di dalamnya, karena kalau di dalamnya itu makruh kita sholat di dalam hammam ini tadi. Bukan hammam yang dimaksud, bukan kamar kecil toilet yang kita kenal sekarang, bukan seperti itu. Nah, kemudian kalau di kamar kecil, kamar tempat buang hajat, WC, toilet, ya tidak boleh kita sholat, malah haram di sana. Nah, kemudian wa bi ardi lam ya'budullah fihi, dan di tanah atau di daerah di lingkungan yang tidak pernah ada orang yang beribadah di situ. Ya, tidak pernah ada orang yang ibadah di situ, misalkan kita di hutan, di gunung, di daerah sepi, atau mungkin kita beli rumah yang bukan milik orang Islam, maka kita laksanakan sholat di setiap ruangan. Dan juga bagus juga kalau kita baca burdah di setiap ruangan-ruangan tersebut, supaya ada keberkahan dan supaya membersihkan tempat tersebut dan memberikan keberkahan di rumah itu tadi. Nah, kemudian ini semuanya tandariju fi ghairiha wa illam tanwi inda Imam Ramli fatahsun fadilat in nawaita inda Imam Hajar wa illam tanwi inda Imam Ramli. Ada memang perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli masalah niat apa enggak niat. Kalau Imam Ibnu Hajar menyatakan harus pakai niat. Ya. Jadi mendapatkan fatahsul fadilatuha in nawaita inda Imam Ramli. Jadi kalau kamu niat, kalau kita niat, maka mendapatkan pahala sunnah itu tadi. Tapi kalau kita tidak niatkan, maka tidak mendapatkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ramli, niat atau tidak tetap mendapatkan pahala. Misalkan kita masuk ke dalam masjid, kemudian di sana berlangsung sholat jamaah zuhur, kita langsung masuk ke sana dan kita usolli fardhu dhuhri saja makmuman, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pahala juga tahiyat masjid, walaupun kita tidak meniatkan tahiyat masjid. Nah, tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, pakai niat, harus memakai niat usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid makmuman lillahi ta'ala. Dan juga ada tambahan lagi sholat zafaf. Ya, sholat zafaf ini ketika kita sudah akad nikah, setelah selesai akad nikah, kemudian kita sholat 2 rakaat. Tapi biasanya jarang dilakukan seperti itu, karena walaupun santri pun sudah bahasa Jawanya tidak kober katanya. Nah, kemudian dipakai dalilnya apa nih? Dalilnya bisa kita lihat di kitab Asbah wa Nadhair karangan Al-Imam Suyuti. Jadi Asbah wa Nadhair fi qawaid wa furu' fiqh Syafi'iyah. Nah, yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala di halaman 134 di Al-Qaidah At-Tasi'ah atau kaidah yang ke-9. Di situ ada kaidahnya, idza istama'a amran min jinsin wahid wa lam yakhtalif fil maqsudihima dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Ya, jadi kalau misalkan ada dua perkara yang sebetulnya dua perkara ini satu jenis, yaitu sholat dengan sholat, ya, walaupun ini satu fardu dengan satunya adalah sunnah, tapi satu jenis, satu sama sholatnya, dan tidak ada perubahan dalam bentuk dari sholat itu tadi, maka bisa saling digabungkan satu di antara yang lain. Salah satu contoh lagi adalah ketika kita mandi wajib, maka secara otomatis mengangkat hadas kecil.
sebelum mandi wajib kita kencing, otomatis hadas kecil kita kan otomatis kita berhadas kecil. Maka setelah itu kita mandi wajib dengan niatan mandi wajib tanpa niat wudhu, maka wudhunya pun akan secara otomatis include dengan mandi besar tersebut dan lain sebagainya. Ada beberapa hal ya, yang tentang persamaan antara dua hal kita lakukan salah satunya tapi sudah mencakup dua hal tersebut itu di dalam syariat. Bisa dirujuk di dalam beberapa kitab yang kita sebutkan yang tadi, antara lain di kitab Ashbahun Nadhair, kemudian kitab Bughyah, kemudian kitab Ismet Ainain, dan kemudian kitab-kitab yang lain. Insya Allah ada juga di kitab Baijuri, Hasyahnya Abi Syuja, dan di beberapa kitab yang lain. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Fiddin wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.